Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu kepada kami. Sampai dengan pagi hari ini kami masih ada. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kita masih berada pada topik yaitu tentang belajar dari 12 pahlawan iman dalam Alkitab. Dan hari ini adalah episode yang ketujuh, pahlawan iman yang ketujuh, yaitu Yakub dan imannya. Dari tokoh pertama sampai tokoh ke-6 sudah saya sajikan di channel ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengeceknya. Dan hari ini saya akan menyampaikan topik yang ketujuh, tokoh yang ketujuh, yaitu Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama Yakub adalah anak dari Ishak, ya, yang dilahirkan oleh Ishak bersama dengan Esau. Dan dalam berjalannya waktu, Yakub telah memasuki usia yang senja. Sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, tentu dia memikirkan tentang cucunya, ya, cucunya. Jadi Yakub ini punya anak namanya Yusuf, dan Yusuf ini punya anak dua orang, ya. Dan di saat sebelum Yakub tutup usia, ia memberkati kedua anak dari Yusuf, atau dia memberkati kedua cucunya, yakni Efraim dan Manasye. Setelah Yusuf membawa kedua anaknya kepada orang tuanya, Efraim dan Manasye, maka Yakub memohon berkat, meminta berkat Allah atas kedua cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting seorang tua untuk mendoakan anak-anaknya, mendoakan juga cucu-cucunya, memohon berkat dari Allah bagi hidup dan masa depan mereka. Itu sebabnya Yakub sebagai orang yang mengenal Allah, ia paham betul betapa pentingnya Allah bagi kehidupan anak-anaknya, bagi kehidupan cucu-cucunya. Sehingga dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada Yakub, ia juga berusaha sedemikian rupa supaya mewariskan warisan iman, warisan rohani kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Sehingga dalam kesempatan ini merupakan sebuah pola yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari Abraham, kemudian Ishak, lalu diikuti oleh Yakub. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai orang tua pada masa kini mengikuti pola yang ditinggalkan atau diwariskan oleh tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Bagaimana kita memperkatakan firman Allah, bagaimana kita menumbuh kembangkan iman dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan cucu-cucu dari setiap orang tua. Di sini dikatakan karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Di sini harus kita pahami, Yakub
memberkati anak-anak Yusuf bukan berarti Yakub menjadi sumber berkat, tidak. Tetapi di sini Alkitab memberitahukan bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Israel. Yakub hanyalah sebagai pengantara berkat, penyalur berkat, sarana berkat bagi kedua cucunya itu. Jadi jangan salah berpikir bahwa kita orang tua menjadi sumber berkat, bukan. Tapi Allah lah yang menjadi sumber berkat. Kita sebagai orang tua sebagai mediator, sarana Allah untuk menyalurkan berkat-berkatnya bagi anak-anak dan juga bagi cucu-cucu sebagai generasi melanjutkan misi Allah dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat di sini harus dipahami secara luas, harus dimaknai secara komprehensif. Tidak hanya bicara soal materi, tetapi juga soal bagaimana kehidupan iman, kehidupan rohani yang harus diperjuangkan, diusahakan, dan juga diteruskan atau diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah Yakub memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, dikatakan dalam ayat tadi, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Di sini kita melihat bahwa karena Yakub sudah usianya lanjut, tetapi dia tidak meninggalkan satu sistem penyembahan yang diarahkan dan ditujukan kepada Allah dari ayahnya Ishak dan dari neneknya Abraham. Sehingga kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Yakub percaya bahwa ia tetap bersandar kepada Allah yang menjadi satu-satunya sumber. Kata menyembah di sini memberikan satu makna bahwa Yakub memposisikan Allah sebagai pusat dalam seluruh keberadaan hidupnya. Ia berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan dengan demikian ia juga menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari cucu-cucunya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Ia memuji Allah, ia menyembah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas, dan mengakui bahwa Allah lah yang menyelenggarakan kehidupannya dan juga yang menjamin masa depan dari hidupnya, hidup anak-anaknya, juga hidup dari cucu-cucunya. Yakub percaya bahwa ketika ia tutup usia, maka anak cucunya termasuk Efraim dan Manasye akan menjadi ahli-ahli waris dari perjanjian Allah kepada Abraham dan Ishak. Yakub memberkati kedua anak Yusuf ketika ia tiba di Mesir dari tanah Kanaan, di mana Yusuf, anak kesayangannya, telah menjadi penguasa di Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, marilah kita belajar untuk terus mendoakan anak-anak kita, memohon berkat Tuhan untuk hidup mereka, untuk masa depan mereka, memohon supaya Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak kita, supaya anak-anak kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dan anak-anak kita tahu betapa pentingnya hidup beribadah kepada Tuhan, betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang liar, anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang memberontak, anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita rindukan, supaya Allah bekerja dalam diri anak-anak kita, dalam diri cucu-cucu, melalui doa-doa, permohonan yang terus-menerus kita lakukan bagi anak-anak kita. Karena itu sangat penting Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang kuat
dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita sampai dengan saat ini. Kita tahu hari-hari terakhir ini bukanlah semakin mudah, tapi justru semakin sukar, semakin sulit, dan anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar, dan yang lebih besar. Karena itu mereka tidak bisa hanya dilengkapi dengan pengetahuan dari dunia ini. Mereka juga harus diperlengkapi dengan pengetahuan tentang Allah, agar mereka bisa memiliki pemahaman pengenalan akan Allah sejak dini, dan dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka tetap menjadi generasi-generasi yang mengandalkan Allah dalam kehidupan dan masa depan mereka. Kita tahu negara-negara Eropa, generasi muda, remaja, anak-anak tidak lagi terlalu peduli dengan ibadah, tidak lagi terlalu peduli dengan Tuhan. Mereka tidak memikirkan tentang Tuhan, tetapi mereka memikirkan kesenangan dunia ini. Dan kita tahu bagaimana kondisi kehidupan iman dari orang-orang Eropa dan Amerika sangat menurun, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi tantangan bagi kita sebagai bangsa di Asia, khususnya di Indonesia, karena dunia terus berubah dan mengalami pergeseran nilai-nilai hidup, baik secara sosial, ekonomi, gaya hidup, termasuk dalam kehidupan keimanan. Karena itu peran kita sebagai orang tua menjadi sangat penting dalam mempersiapkan generasi anak-anak kita, cucu-cucu, untuk memasuki masa depan dalam iman kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami disegarkan, dikuatkan sebagai orang tua untuk terus meminta berkat kepada-Mu, memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, supaya mereka terus ada dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan tolong kami juga supaya hidup kami tetap menyembah kepada Tuhan dalam seluruh gerak kehidupan kami. Menjadi gerak kehidupan yang menyembah kepada Engkau, mengakui kehadiran-Mu, mengakui kuasa dan otoritas-Mu dalam kehidupan kami, dan meyakinkan kami bahwa masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan cucu-cucu semuanya dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, bahwa Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi generasi-generasi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.